saya Windayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dosen program studi Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pendidikan sejarah yang mengembangkan pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan perkuliahan ini menggunakan prinsip DIE, Delivery, Instruction, dan Assessment. Pertama, delivery adalah transfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa sehingga dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru atau sering kita dengar dengan student center learning. Yang kedua adalah interaction. Interaction di sini adalah dosen dan mahasiswa saling bekerja sama dan saling berinteraksi di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu assessment. Assessment seperti yang sudah dilaksanakan di awal perkuliahan antara dosen dan mahasiswa telah berlangsung adanya kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama, dan kontrak perkuliahan ini meliputi yang pertama kehadiran, keaktifan atau partisipasi mahasiswa, nilai individu, nilai kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan mensimulasikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 3, serta mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi pendidikan sejarah yang saya ampuh bersama Bapak Dr. Idrus SPD SH MPD. Capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai mahasiswa yaitu yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, teori-teori belajar, yang kedua, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang berpihak pada berbagai pandangan tentang teori belajar. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, analisis kasus-kasus pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mengkaji tentang hakikat dan mendiskusikan pembelajaran dengan berbagai unsur dan pendekatannya serta implementasinya dalam pembelajaran sejarah dan pembelajaran. Pembelajaran ini menjelaskan pengertian belajar, pembelajaran, macam-macam hasil belajar, faktor yang menghasilkan hasil belajar, juga menjelaskan konsep minat belajar, macam-macam ciri minat, pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa, menceritakan juga tentang teori-teori
teori belajar Gestalt, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar behavioristik, dan teori belajar konstruktivistik. Demikian, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita sudah memulai perkuliahan ini dengan beberapa teori sebelumnya. Namun sebelum kita masuk di perkuliahan, sudah absen semuanya? Sudah. Linknya sudah disebarkan? Sudah. Bagaimana? Sudah sebarkan tadi linknya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, sudah dilihat LMS-nya? Sudah. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan, materi perkuliahan hari ini, ada yang bisa menyampaikan materi perkuliahan sebelumnya? Ya, silakan Feby. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feby Lastonimo. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai materi teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah salah satu teori pembelajaran yang berfokus pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang mereka lakukan. Teori ini memandang individu sebagai reaktif yang berrespon terhadap lingkungan. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, teori behavioristik juga memandang bahwa perubahan tingkah laku sebagai adanya interaksi antara respon dan juga stimulus. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa sampaikan ke Ibu? Saya sedikit. Oh, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit gambaran mengenai teori behavioristik. Jadi teori behavioristik itu berkaitan dengan stimulus atau respon. Nah, stimulus itu adalah cara siswa merespon apa saja yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, contohnya saya berikan gambaran satu kasus. Ketika guru menjelaskan, memberikan materi, dia menggambarkan satu kasus. Nah, ketika dia menggambarkan satu kasus, secara tidak sadar guru tersebut sudah memberikan stimulus kepada siswa. Nah, kemudian siswa yang mendengarnya langsung merespon, sehingga terjadilah stimulus atau respon dari siswa tadi karena penjelasan dari guru yang telah dia sampaikan tadi. Mungkin itu saja. Oke. Ada lagi? Bagus sekali Feby dan Fikri sudah dijelaskan bagaimana bagaimana materi minggu lalu. Jadi Ibu mengulanginya kembali dengan cara kita combine dengan materi hari ini. Jadi materi hari ini tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, seperti yang Ibu sudah bagikan di LMS, kalian sudah mengunduhnya dan akan Ibu jelaskan hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari kalian mahasiswa, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan substansi tentang belajar menurut teori belajar konstruktivistik. Seperti kemarin kalian sudah belajar tentang behavioristik, hari ini harus kita capai bagaimana pembelajaran behavioristik itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan. Karena mengimplementasikan itu inilah cara yang harus kita tempuh, yang harus Ibu berikan kepada kalian sebagai bekal bagaimana seorang guru dapat ilmunya di perguruan tinggi tetapi mengimplementasikan ke sekolah-sekolah. Karena kalian berada di sini sebagai calon sarjana pendidikan, dia punya hasil nantinya akan ke
sekolah dan implementasinya juga akan di sekolah. Nah, oke, kita mulai perbandingan antara pembelajaran konstruktivistik dan pembelajaran behavioristik. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana sih itu teori behavioristik. Nah, tadi juga sudah diulang oleh kedua teman kalian bagaimana teori behavioristik itu. Sekarang kita mulai. Behavioristik yaitu pengetahuan sejak objektif, pasti dan tetap tidak berubah, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi. Jadi, behavioristik ini adalah pengetahuan yang bersumber dari pengajar itu sendiri atau guru itu sendiri. Jadi kalian kalau sudah jadi seorang guru, kalau melihat ada guru yang ceramah, kan kalau kita prodi pendidikan sejarah itu kebanyakan berceramah. Jadi sumber informasinya itu dari guru. Nah, itu adalah pembelajaran behavioristik. Nah, bagaimana dengan konstruktivistik? Kita temukan di sosial. Oke. Ada lagi kalau behavioristik, si belajar akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa yang dipahami oleh pengajar itulah yang harus dipahami si belajar. Contohnya, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu yang ibu ajarkan. Dan semua orang akan tahu itu karena itu bersumber pada ibu. Nah, tetapi kalau konstruktivistik, Ikhwan atau Winda bisa menjelaskan bahwa oh tidak ibu, harusnya pembelajaran konstruktivistik itu seperti ini. Memang 17 Agustus 1945 kita merdeka, tetapi kemerdekaannya kita berasal dari mana? Nah, itu konstruktivistik, di mana si pembelajar tidak sama cara berpikirnya. Atau umpamanya Iftitah menjelaskan bahwa oh tidak, kemerdekaannya kita memang 17 Agustus, akan tetapi kita mendapatkan itu berdasarkan berkibarnya bendera mesang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, kalau umpamanya dia ada berkata lain tentang kemerdekaannya kita, itu namanya pembelajaran konstruktivistik, yang mana satu sumber bisa menimbulkan banyak-banyak informasi. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Perbandingan antara teori konstruktivistik dan behavioristik tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini, kalau di sekolah itu tujuan belajar ditekankan pada penambahan pengetahuan. Jadi ada kalanya kalian pernah merasakan di SMA, SD atau SMP disuruh catat buku sampai habis. Nah, mungkin sekarang bukan seperti itu lagi. Ada yang pernah rasakan seperti itu? Nah, kalau sekarang tujuan pembelajarannya berbeda. Tujuan pembelajarannya ditekankan pada belajar bagaimana itu belajar. Maksudnya adalah kalian belajar di dalam kelas, tapi bagaimana caranya kalian bisa belajar di tempat lain juga. Jadi walaupun kalian di dalam kelas, bukan berarti hanya di dalam kelas yang dapat informasi. Karena ada yang namanya sekarang ini dunianya, anak-anak itu dunianya digital. Nah, itu sekarang kita berada di konstruktivistik. Kita mau menolak atau tidak mau menerima, itu kenyataan yang ada. Tapi kalian menjadi seorang guru harus tahu dua hal ini. Konstruktivistik dan behavioristik itu bertolak belakang, tetapi saling membutuhkan. Kadangkala kita orang sejarah butuh ceramah, karena tidak semua informasi sejarah itu valid kalau dilihat dari internet. Tetapi jadi harus pakai behavioristik juga. Jadi kalau umpamanya ada kalanya buku-buku tua, karena kita sejarah ya, buku-buku tua, informasi lama hanya dimiliki gurunya, maka guru hanya harus pakai belajar behavioristik. Tetapi ke pertemuan selanjutnya jangan lagi behavioristik. Oke? Nah, itu tadi tujuan pembelajaran.
Sekarang pandangan konstruktivistik, behavioristik tentang penataan lingkungan belajar. Nah, kalau kalian bisa lihat, jadi kalau behavioristik itu teratur. Nah, seperti anak-anak SD diatur. Tetapi kalau konstruktivistik itu memang pembelajarannya karena pendapatnya ini berbeda, anaknya satu suka gambar, anaknya satu suka bercerita, anaknya satu suka presentase, yang satu tidak malu-malu presentase. Jadi dilihat, dikelompokkan, oh ini anak seperti ini. Jadi seorang guru juga bisa paham di mana harus kita masuk di teori konstruktivistik, di mana harus kita simpan behavioristik. Oke, selanjutnya, kemudian ada proses pengkonstruksian, ada skema, asimilasi, ada akomodasi, ada keseimbangan. Nah, ini ada prinsip konstruktivis. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Jadi, kalau konstruktivistik itu, apa yang ditahu sama Feby, apa yang Feby tahu, dia harus menyampaikan. Tidak perlu lagi tahu dari ibu. Jadi, kalau ada materi, jadi ibu sampaikan, oke, kita hanya belajar konstruktivistik hari ini. Kemudian Feby, dia punya inisiatif, saya harus mencari data tentang konstruktivistik. Mungkin data yang dia dapat berbeda dengan data yang didapatkan Mikael. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak setuju yang dikatakan Feby, Mikael harus mengeluarkan pendapatnya. Itu namanya teori konstruktivistik. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindah dari dosen ke mahasiswa. Jadi pengetahuan yang ibu sampaikan hari ini sebenarnya itu tidak bisa saya transferkan. Nah, yang kita lakukan sekarang ini behavioristik, masih behavioristik. Sebentar kita akan melihat bagaimana kita melakukan teori belajar konstruktivistik. Yang kita lakukan ini, ibu kasih informasi ke kalian masih apa? Oke, masih behavioristik. Kemudian mahasiswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan dosen sekedar membantu menyediakan situasi agar dosen konstruksi berjalan lancar. Jadi saya hanya sebagai fasilitator. Sebentar kita buat bagaimana itu teori konstruktivistik. Oke, di sini kalian sudah bisa lihat kelebihan dan kekurangannya. Silakan. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Benarkah Nursa Sukardin, tanya apa yang membedakan kedua metode ini, yaitu metode konstruktivistik dengan behavioristik terhadap respon mahasiswa dalam proses pembelajaran? Oke. Nah, sebelum ibu jawab, ada yang bisa mengutarakan? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, nama saya Siti Fatima. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang membedakan antara dua metode, yaitu konstruktivistik dan behavioristik. Yaitu dalam metode behavioristik, respon siswa lebih berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan terukur, dan motivasi belajar siswa tergantung pada faktor eksternal yakni hadiah dan hukuman. Sedangkan pada konstruktivistik, respon siswa lebih bervariasi dan kreatif sesuai dengan cara mereka mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Dan motivasi belajar siswa lebih bergantung pada faktor intrinsik yakni keingintahuan dan ketertarikan. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa jelaskan dari pertanyaannya Sukardin? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Juliana. Saya ingin menambahkan jawaban pertanyaan dari Arvin. Pertanyaannya itu apa yang membedakan kedua metode behavioristik dan konstruktivistik?
terhadap respon siswa dalam pembelajaran. Nah, metode behavioristik ini dia menekankan pada perubahan tingkah laku yang diamati dan diukur. Pendekatan ini itu siswa dianggap lebih merespon stimulus dari lingkungannya. Nah, terus yang kedua itu metode konstruktivistik. Konstruktivistik ini menekankan pada konstruksi pengetahuan dari siswa melalui interaksi lingkungannya dan pengalaman pribadi. Pendekatan ini siswa dianggap lebih sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa jawab pertanyaan? Oke, yang sana. Baik, terima kasih. Karena saya Claudia, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari teman-teman saya. Jadi, yang membedakan dua metode ini terletak pada cara mereka memandang peran respon dalam pembelajaran. Di metode ini dianggap lebih ke hasil belajar yang lebih diinginkan. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, sudah bagaimana Sukardin? Sudah berkapan. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan di belakang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa. Langsung ke pertanyaan saya, Ibu, yaitu bagaimana kedua teori tadi itu, yaitu konstruktivistik dan behavioristik ini menangani kesalahan atau kegagalan dalam belajar. Oke. Yang sudah ditanyakan Ivan, ada yang bisa jawab? Oke, ada 2 orang. Dimas dulu, di belakang juga. Baik, terima kasih. Nama saya Dimas. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Ivan, yaitu bagaimana kedua teori tersebut dari behavioristik dan konstruktivistik menangani kesalahan kegagalan dalam belajar. Jadi behavioristik itu mengkoreksi kesalahan itu sebagai hal yang fatal dan perlu diatur melalui hukuman. Kemudian konstruktivistik menganggap bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar mengajar. Ya. Oke. Ada lagi tadi Bine? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bine. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ifat yang dimana pertanyaannya bagaimana teori behavioristik menangani kesalahan atau kegagalan dalam proses belajar. Dapat dilakukan dengan penguatan positif. Jika seorang siswa melakukan kesalahan dalam belajar, pendekatan behavioristik mengusulkan untuk umpan balik dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, konstruktivistik mendorong umpan balik yang bersifat reflektif. Contohnya, dalam suatu kelas akan diadakan eksperimen. Nah, jika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan eksperimen, maka guru akan mendorong siswa tersebut untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi kesalahan pada saat eksperimen. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sekian dan terima kasih. Baik. Oke, ada lagi yang menjawab pertanyaan dari Ivan? Ini Vita. Oke, baik. Nama saya Vita. Saya langsung saja menjawab jawaban dari pertanyaan saudara Ivan. Pertanyaan tadi kan bagaimana kedua teori tersebut menangani kesalahan dalam belajar. Nah, untuk teori behavioristik sendiri, kesalahan atau kegagalan dalam belajar ditangani melalui mekanisme atau penguatan dengan hukuman. Nah, di sini pendekatan ini berfokus pada modifikasi perilaku melalui pengendalian lingkungan belajar. Sedangkan dalam teori konstruktivistik, kesalahan atau kegagalan dalam belajar itu dianggap sebagai bagian yang penting dari proses pembelajaran. Nah, di teori konstruktivistik ini, guru di sini berperan sebagai yang seperti Ibu bilang tadi, yaitu sebagai fasilitator yang memberikan dukungan sementara untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana Ivan? Sudah dipahami? Oke.
Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Oke, yang tadi kalian sudah lakukan, Ibu hanya untuk menjadi fasilitator ketika temanmu bertanya, kemudian ada yang menjawab, itu namanya teori konstruktivistik. Nah, kalian sudah melakukannya. Yang tadi sebelumnya kita melakukan, Ibu menjelaskan, kemudian kalian mendengar, itu teori konstruktivistik. Nah, sudah paham ini perbedaannya kan? Nah, dua teori ini bisa kalian combine. Bukan berarti satu pertemuan hanya satu teori yang dipakai, tetapi satu pertemuan bisa dipakai dua-duanya, tergantung kondisi situasi yang kalian hadapi. Oke? Nah, sekarang siapa yang bisa simpulkan materi hari ini? Ada yang bisa? Ya, yang di depan, Ikhwan. Silakan Ikhwan. Baik, perkenalkan, nama saya Alifwan. Saya akan langsung menyimpulkan pada teori behavioristik, respon siswa lebih berfokus pada pencapaian dan lebih diinginkan. Sedangkan pada teori konstruktivistik, respon siswa lebih bervariasi dan pembangunan pengetahuan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Yang bisa kasih kesimpulan? Siapa? Oke, Denada. Yang di depan-depan dulu ya, di belakang-belakang sudah tadi. Oke, silakan Denada. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denada Ramadhani. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan saya berdasarkan apa yang saya dengar dari yang disampaikan oleh Ibu dosen dan teman-teman saya. Jadi pada behavioristik ini, pengetahuan yang diketahui oleh gurunya itu akan diturunkan kepada muridnya, sedangkan konstruktivistik itu tidak bisa karena pengalaman pribadi setiap murid itu berbeda-beda. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Iya, terima kasih. Ada lagi yang bisa simpulkan? Ada? Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananti. Di sini akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik ini adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperoleh. Adapun kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini yaitu peserta lebih terlibat dengan aktif, sedangkan kekurangan peran guru sebagai pendidik itu lebih kurang. Sekian. Menyampaikan kesimpulan tadi sudah cukup baik. Alhamdulillah hasil tujuan pembelajaran Ibu sebelumnya yang Ibu tampilkan itu sudah ada kalian dapatkan. Karena yang disampaikan Denada, Mikael ataupun Anti tadi itu kan berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari teori konstruktivistik. Nah, kalian sudah bisa mengimplementasikan. Nah, di sini masih ada tulisannya Ibu, bisa mengimplementasikan bagaimana teori ini berlangsung. Nah, sudah paham, Bunda? Oke. Sepertinya slide-nya kita sudah berakhir. Terima kasih adik-adik sudah merespon, memberikan tanggapan, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, dan alhamdulillah pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Itulah tadi video pembelajaran yang saya terapkan. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.